buat bapak, ibu yang hadir pada malam hari ini, kita patut bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena katanya baginda Nabi, kafa bil mauti mau'idhah. Jadikan kematian sebagai pelajaran untuk mengingat-ingatkan kita bahwasanya tidak ada manusia yang kekal dan abadi. Tidak ada manusia yang bisa hidup selama-lamanya, karena yang namanya mati tidak ada kalimat insya Allah di dalamnya. Betul? Semua orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, yang muda, semua tidak ada yang terlewati jika sudah datang ketentuan dari Allah. Tidak ada tempat untuk kita menghindar, dan yang namanya kematian tidak bisa diperlambat dan juga tidak bisa dipercepat. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, satu ketika Nabi Sulaiman mengadakan jamuan, datanglah tamu-tamunya Nabi Sulaiman. Namun di tengah-tengah jamuan, tamu-tamu sedang menyantap hidangan di dalam jamuannya, dan bersenda gurau berbicara. Ada satu sosok orang di depan, itu gede, tinggi, sedang memandangi satu orang dengan pandangan yang sangat tajam. Sehingga orang yang dipandang itu ketakutan bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Sulaiman, ada apa wahai kamu? Siapakah orang yang ada di pintu itu? Kenapa memangnya? Dia memandangi aku terus-menerus dengan pandangan yang sangat tajam sekali." Lalu Nabi Sulaiman mendatangi orang yang gede tinggi itu, ditanyakan, "Wahai kisanak, siapakah engkau? Sehingga engkau memandangi tamuku dengan pandangan yang sangat tajam. Tamuku tidak tenang kau buatnya. Ya Sulaiman, tahukah engkau aku adalah malaikat maut yang Allah utus? Untuk apa kau datang ke tempat ini, wahai malaikatnya Allah? Allah memerintahkan kepada saya, ya Sulaiman, untuk mencabut nyawa kamu ini." Cuma jadi pertanyaan, ya Sulaiman, pertanyaan apa? Aku diperintahkan mencabut nyawanya tidak di sini, dan ini waktunya sebentar lagi loh. Tapi kenapa dia masih ada duduk di jamuanmu, ya Sulaiman? Lantas Nabi Sulaiman pun mendatangi orang itu, "Wahai tamuku, mohon dimaafkan. Yang memandangimu dari awal sampai sekarang itu adalah malaikatnya Allah." Menggigil ketakutan, meminta doa kepada Sulaiman. "Ya Sulaiman, tolong doakan saya Sulaiman agar saya tidak ada di tempat ini." Didoakan oleh Nabi Sulaiman, lalu pejamkan mata bismillah, dia langsung bisa pindah tempat ke negeri India. Ternyata malaikat itu berkata, "Ya Sulaiman, aku diperintahkan oleh Allah mencabut nyawanya di India, tidak di rumahmu." Itulah yang namanya kematian. Betul? Tidak ada karena sebab apa, tidak ada karena apa. Bukan, "Oh itu sakit makanya meninggal." Tidak Pak, yang sakit tidak cuma orang itu. Betul? Yang sakit banyak di rumah sakit, tapi karena memang bagian dia. Kemarin juga sahabat kami, Ustaz siapa? Orang di Karang itu, Ustaz Rosyid, Allah yarham, semoga diampuni dosanya. Secara akal nggak masuk akal orang mau berangkat pengajian loh. Itu sudah siap-siap mau berangkat pengajian, tiba-tiba ada buah mangga. Pohonnya pendek, tidak sampai 2 meter. Dia pengen pohon mangga itu. Kata tetangganya, "Gunakan bambu aja, galak buat ngambil." Dia bilang, "Allah, cuma pohon mangga pendek itu." Ditarik sama dia. Pohon mangganya tidak lebih tinggi dari 2 meter. Dinaikin ke pohon mangga, jatuh, meninggal. Itulah yang namanya kematian. Tidak ada yang bisa terlewati. Makanya kata Nabi, "Kafa bil mauti mau'idhah." Jadikan kematian sebagai pelajaran, hai manusia yang saat ini masih menghirup udara dengan tenang, makan dengan enak, kerja dengan enak. Malam hari ini kita diberikan satu buah peringatan wafatnya orang tua kita, bahwasanya manusia pasti akan mati. Di dalam kitab Nurul Burhan diterangkan, ada satu ketika itu
Di riwayatnya di zamannya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, semoga diturunkan barokah malam hari ini. Di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, suatu ketika ada orang meninggal dunia. Setelah dimandikan, dikafani, disolati, dibawalah jasadnya, digotonglah jasadnya ke liang kubur. Namun setelah dibacakan semua kalimat yang dibacakan mau dikubur, itu tidak bisa masuk ke dalam liang kubur yang sudah digali. Kenapa kok tidak bisa masuk? Karena jasadnya lebih panjang daripada lubang yang digali. Lalu inisiatiflah masyarakat, tambahkan, digali lagi, ditambah, dipanjangin galiannya. Saat mau dimasukin, nggak muat lagi, jasadnya lebih panjang lagi. Ternyata bumi tidak mau menerima dia. Lantas kebingungan, tenaga sudah lelah, sudah capek karena menggali lagi. Ada satu orang berinisiatif datang ke rumahnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia datang, dia sholat, ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Jilani, ada apa? Kata Syekh Abdul Qadir. Sahabatku meninggal dunia, lalu kenapa? Aku meminta doa kepadamu ya Tuhan Syekh. Kenapa memangnya? Karena jasadnya tidak bisa dikebumikan. Kok bisa? Tidak bisa dikebumikan. Setiap kami memasukkan ke liang kubur, jasadnya memanjang. Ditambah galiannya, memanjang lagi. Ditambah lagi, memanjang lagi sampai orang yang menggali sudah lelah semua Syekh Abdul Qadir. Lalu Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya kepada orang yang datang meminta doa kepada beliau, apa sahabatmu pernah ikut pengajian saya? Tidak pernah. Apa sahabatmu pernah melihat saya? Tidak pernah. Apa sahabatmu pernah datang ke madrasah saya? Tidak pernah. Apa sahabatmu cinta kepada saya? Tidak ya Tuhan Syekh. Apa sahabatmu senang dengan jamaah dan santri-santri saya? Tidak. Lantas sahabatnya ini yang minta doa, sebetulnya sempat berdiam diri. Lalu teringat satu buah kejadian. Ya Tuhan Syekh, sahabat saya di masa hidupnya pernah duduk berdua dengan saya. Lalu dia bertanya, kenapa? Karena ada kepulan debu. Kepulan debu. Dia bertanya, apaan itu? Kok debu sampai mengepul seperti itu? Dijawab oleh temannya, itu jamaahnya Syekh Abdul Qadir Jilani yang datang menghadiri pengajian. Karena di Baghdad ini dasarnya ini adalah padang pasir, kalau orang jalan banyak itu debu ngangkat Pak. Sama kayak kita di musim kemarau. Akhirnya kata Tuan Syekh Abdul Qadir, sungguh karena dia melihat kepulan debu dari pijakan kaki jamaahku, aku doakan dia kepada Allah, semoga diampuni dosanya oleh Allah.